Halo Sobat Podcast semuanya, selamat siang. Oke, nggak mungkin bisa bilang siang karena ini udah sore. Selamat datang di podcast Teachers Talks. Oke, hari ini gue nggak lagi sendirian. Gue nggak mau lama-lama sendirian, oke. Gue punya partner. Gue mendatangkan narasumber yang keren banget. Ada dua mahasiswa guru cantik di hadapan gue sekarang. Kayaknya kalau misalnya gue yang memperkenalkan agak aneh. Kita perkenalan dari satu dulu. Ini yang namanya Bu Jessica, silakan. Oke, halo. Aku Jessica. Aku mahasiswa guru PGSD. Salam kenal. Oke, thank you Jessica. Oke, kayaknya nggak usah manggil Bu lah ya, biar lebih santai, panggil nama aja. Oke, Jessica thank you. Nah, sekarang satu lagi. Fanny, coba perkenalin diri dong. Hai semuanya. Oke, terima kasih ya Hesti ya udah dikasih kesempatan buat perkenalan diri. Oke, kenalin nama aku Fanny Oktasiani Andreas. Jadi kali ini kita bisa santai-santai nih sama Jessica sama Hesti ya. Panggil aja Fanny, gak usah pakai ibu. Oke, karena masih muda. Sekian perkenalannya. Oke deh, thank you Fanny. Wah, keren ya teman-teman, hari ini narasumber kita cantik-cantik dan ceria-ceria banget nih. Kita bakalan ngomongin seputaran pendidikan nih. Kalau udah ketemu sama ibu-ibu guru, yes, kita pasti nggak akan jauh dari area pendidikan. Kita akan membahas topik yang lagi hangat. Hangat karena sering diangetin. Nah, topiknya itu adalah pembelajaran selama masa pandemi. Mungkin sebelum kita masuk ke area topik yang akan kita bicarakan, aku mau nanya dulu nih, kabar Jessica sama Fanny gimana nih? Di rumah masih online kayak gini, gimana perasaan kalian? Oh, still good ya kalau aku. Kayak walaupun kadang otak panas gitu ya, masih ada beberapa mata kuliah yang harus dijalani, tapi ya it's okay sih, masih bisa di enjoy aja gitu kan. Kalau Jessica sendiri gimana nih? Masih bisa Oke, enjoy atau udah gimana? ya puji Tuhan masih bisa mengikuti dengan baik ya. Walaupun ya memang ya banyak tantangannya pas online, terutama dalam berintegritas. Itu sih. Wes, oke. Thank you deh buat Jessica sama Fanny. Wah, keren banget ya. Pasti kedua-duanya enjoy nih. Kalau aku sendiri nih, kadang-kadang ya gitu deh. Masih ngat-ngotan, kayak bilang gitu. Nah, ngobrolin tentang isu kita yang lagi bener-bener hangat nih. Ada banyak artikel, itu jurnal-jurnal ya, Jessica, Fanny, mereka tuh kebanyakan ngobrolin tentang isu-isu pembelajaran di masa pandemi. Nah, rata-rata beberapa artikel yang gue baca ya, pertumbuhan pembelajaran di masa pandemi ini kurang efisien atau kurang efektivitas gitu. Belum lagi hal ini tuh hanya berdampak efektif menyasar ekonomi menengah ke atas gitu-gitu. Lagi-lagi kambing hitamnya adalah ketersediaan fasilitas yang belum merata. Ya mungkin kalau misalkan kita bilang pasti iya dong, fasilitas mana mungkin enggak, apalagi online gini. Dan capaian dari pembelajaran seperti aspek pembelajaran proses pengetahuan moral, terus keterampilan, kecerdasan dan estetika tuh kayak kurang ter-backup gitu di fasilitas pendidikan secara merata. Beberapa artikel juga menambahkan bahkan di dalam jurnalnya Dewi tentang dampak COVID terhadap implementasi daring. Nah, proses pembelajaran daring ini ternyata berpengaruh ke daya serap peserta didik. Nah, kadang-kadang memikirin hal-hal topik-topik kayak gini, menurut kalian ngapa sih kita penting banget bahas topik-topik kayak gini? Menurut Fanny sendiri gimana nih tanggapannya? Oke, kalau dari aku sendiri ya, hal ini emang penting ya untuk dibahas ya, karena sebenarnya ini kan juga merupakan awal yang baru untuk Indonesia ya, khususnya ya pendidikan Indonesia, di mana ini kan terjadi karena adanya pandemi di tahun 2020 sampai saat ini 2022. Ya walaupun sampai saat ini apa ya, maksudnya kita masih tetap berjuang
untuk hidup berdampingan dengan pandemi ini, apalagi dalam bidang pendidikan, pasti ada hal yang masih perlu dievaluasi, diperbaiki, karena kalau kita lihat gitu secara luas, ya kalau kita bandingin dengan pendidikan di luar negeri, mungkin kita belum seberapa, tapi setidaknya dari kita sendiri ini ada usaha yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, hal ini penting banget dibahas. Tadi itu poin pertamanya karena dengan pendidikan itu kan kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu. Nah, jangan sampai karena adanya pandemi ini justru Indonesia atau pendidikan Indonesia, anak-anak Indonesia tertinggal di dalam kualitas sumber daya manusianya atau pendidikannya gitu kan. Karena itu merupakan hal yang utama ya di dalam kehidupan ini ya. Itu sih. Terus poin kedua, ya sebenarnya ini juga sebagai tanggung jawab pemerintah dan juga ini ya, guru-guru ataupun kita juga sebagai mahasiswa guru nih yang akan menjadi guru nanti terjun, itu gimana sih memikirkan secara matang solusi yang bisa kita berikan atau hal yang bisa kita berikan melalui tindakan kita gitu dalam pendidikan Indonesia ini, khususnya dalam era pandemi ini yang masih terus berlangsung sampai saat ini sih kalau dari aku. Tadi ada 2 poin ya, karena kualitas sumber daya manusianya itu penting banget, harus kita tingkatkan, jangan sampai kita tertinggal walaupun dalam pandemi ini ya, walaupun kita ya kalau dibandingin sama negara lain masih ya jauh, tapi setidaknya kita harus perlu ada effort lebih gitu ya. Terus yang kedua ya, sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah, guru, dan lingkungan yang membantu anak-anak Indonesia untuk bisa bertumbuh lebih lebih baik lagi ke depannya gitu dalam bidang pendidikan. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Fani. Wah, ternyata nggak kalah penting ya bahas kayak gini. Gue kira ya ini penting untuk di sektor pendidikan aja buat anak-anak yang masih duduk di dalam bangku perkuliahan maybe atau di dalam pendidikan kayak gitu. Ternyata banyak aspek yang terkesinambungan gitu. Oke, kalau dari Jessica gimana nih? Oke, setelah mendengar dari Fani tadi ya cukup setuju dan sangat setuju sekali ya dengan pernyataan yang telah dikatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas sama-sama. Nah, kita tahu di masa pandemi ini pembelajaran semuanya itu dilaksanakan secara daring. Diakibatkan wabah COVID ini, sekolah-sekolah pada tutup nih. Jadi kita semua belajarnya di rumah. Nah, ini tuh betul tadi Fani bilang hal yang baru bagi Indonesia. Harus belajar online gitu. Di mana Indonesia sendiri belum pernah sebelumnya nih belajar online. Tapi karena pandemi ini jadi belajar online. Itu juga membuat murid, guru, dan orang tua juga merasa tertantang nih, ada challenge baru dalam dunia pendidikan ini. Nah, mereka juga harus terus belajar lagi nih, belajar tentang penggunaan teknologi. Tentu ini dulu ya, nggak semua sekolah belajar tentang teknologi, sehingga pada saat pandemi ini mau tidak mau mereka juga harus belajar. Tidak hanya peserta didik, orang tua juga, guru juga yang dalam yang memberikan pengajaran juga harus belajar lebih banyak lagi untuk menyajikan pembelajaran yang dapat siswa tangkap dengan mudah seperti itu. Nah, mungkin ini merupakan hal yang penting yang harus terus dibahas, yang harus terus dievaluasi agar sehingga kedepannya kita tahu nih kebijakan apa yang harus diterapkan selanjutnya. Apa yang harus dihentikan, apa yang harus dilanjutkan, itu sih yang mungkin menurut aku sendiri itu penting untuk dibahas. Seperti itu.
Oke, thank you Jessica. Wah, menarik banget ya dari kedua narasumber kita. Yang tadi Fani menekankan tentang peningkatan SDM, terus tanggung jawab seluruh sektor pihak. Kemudian Jessica melihatnya ini dari bagaimana ini men-challenge masing-masing seluruh peserta didik maupun tenaga pendidik begitu ya. Wah, menarik banget. Ada berbagai macam hal yang perlu dievaluasi ternyata lantaran pandemi ini juga cukup mengagetkan, bahkan nggak cuma pendidikan aja ya, pariwisata dan lain sebagainya juga berdampak begitu. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, gimana sih isu ini berkaitan dengan kualitas belajar? Sebenarnya kualitas pembelajaran di masa online ini seperti apa sih gambarannya? Aku cuma pengen tahu dari masing-masing kalian. Mungkin dari Jessica dulu sekarang. Oke, isu-isu ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran. Nah, ya kita tahu ya, kita juga sama-sama mengalami pembelajaran daring, dan ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangannya. Nah, ada Betul. kelebihannya, ada kekurangannya juga. Ya, kelebihannya kita semakin tahu nih, oh teknologi seperti ini, oh kita semakin pintar, mahir dalam teknologi. Tapi ada juga Yes. nih, ya, betul, ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu kayak apa ya? Bisa dibilang Indonesia ini sebelumnya itu tuh jauh tertinggal dari negara lain dalam hal teknologi. Apalagi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Itu masih jauh sekali dari negara-negara lain. Nah, namun apa ya? Salah satu yang mempengaruhi kualitas ini, kualitas pembelajaran ini, kita mendengar bersama ada istilah baru yaitu learning loss. Itu akibat adanya ketidakidealan dalam pembelajaran. Walaupun pembelajaran sudah apa ya? Sudah dilakukan, sudah diusahakan sebaik mungkin secara daring, namun pasti ada yang tidak ideal, ada kekurangan yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ada beberapa institusi, bisa dibilang sebagian institusi itu bisa melakukan pembelajaran sinkronus, bukan? Nah, sebagiannya lagi itu tidak bisa karena keterbatasan dalam koneksi yang tadi Hesti sebutkan juga ya, fasilitas, sehingga ya mau menerima pembelajaran itu hanya dari tugas yang diberikan guru, tidak ada penjelasan, tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab. Itu yang membuat apa ya, isu ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran peserta didik, di mana hal ini juga berhubungan dengan peran guru dan juga orang tua, seperti itu. Ya, Oke, setuju banget. thank you. Kalau dari Fani sendiri gimana nih? Iya, setuju banget ya tadi yang Jessica bilang. Aku nambahin aja sih, emang hal ini kan pasti tentunya berkaitan dengan kualitas pembelajaran ya. Karena tadi juga sempat udah disinggung nih sama Hesti kan di awal, kadang di kambing hitamnya itu fasilitas pendidikan. Ya memang sih kita di Indonesia ini pendidikannya belum merata ya. Kita bisa lihat cara nyata gitu di daerah-daerah terpencil susah sekali untuk bisa mendapatkan pendidikan yang ideal di tengah pandemi ini dibandingkan dengan apa ya, institusi pendidikan yang menengah ke atas gitu kan, yang mungkin masih bisa diusahakan, bisa pembelajaran sinkronus gitu, dapat materi dari guru ataupun pembelajaran secara asinkronus gitu kan, setidaknya masih ada komunikasi yang yang terjalin antara guru dan juga murid di tengah pembelajaran online gitu kan. Tapi kita juga mikir kan, gimana nih yang di daerah terpencil gitu kan, yang masih terus berjuang sampai saat ini pastinya, apalagi kan pandemi ini masih ada ya, belum sepenuhnya hilang, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan tentunya bisa membantu anak-anak peserta didik tuh, oh ini loh mendapatkan sebuah materi, sebuah pembelajaran yang bermakna untuk seumur hidup mereka gitu kan, pembelajaran sepanjang hayat. Nah, yang kayak tadi Jessica bilang juga singgung itu yang learning loss itu benar banget ya. Kadang ada beberapa, ini berdasarkan fakta juga ya yang saya dapatkan gitu.
di apa ya, institusi pendidikan yang di menengah ke atas ini sebenarnya guru sudah mengusahakan dengan maksimal. Tapi karena mungkin ya keadaannya ini mendadak juga untuk para peserta didik sehingga mereka kurang siap, walaupun guru sudah mengusahakan lebih, peserta didik ini justru ada beberapa yang learning loss dan apa ya, tidak bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi karena dari dirinya sendiri itu belum siap untuk menghadapi pembelajaran online ini, sehingga walaupun gurunya udah kasih banyak pilihan opsional gitu untuk sinkronis, asinkronis segala macam, tapi kalau dari diri siswanya sendiri kurang termotivasi untuk belajar, susah juga ya. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan kan. Dan ini merupakan hal yang apa ya, yang terus akan diasah gitu ya, gimana kualitas pembelajaran ini sangat-sangat berdampak bagi peserta didik, bagi ya khususnya peserta didik ya yang mendapatkan, yang harusnya mendapatkan ilmu lebih lagi dari para guru gitu, dari orang tua segala macam. Cuman ya karena keadaan ini kurang ideal, tapi saya yakin kok bagi untuk apa ya, maksudnya untuk sekolah menengah ke atas maupun ke bawah juga ada solusi yang bisa kita dapatkan, apalagi ya kita berharap ke depan pandemi ini segera usai ya, atau ya kita sistem kekebalan tubuhnya semakin terbentuk sehingga kita juga nggak nggak gampang terkena virus, sehingga kita bisa apa namanya, anak-anak di sekolah itu bisa apa ya, sekolah secara langsung gitu, bukan lagi secara online. Dan ini juga dengar-dengar kan pemerintah juga udah ada mau membuka pembelajaran tatap muka 100%, tapi ya masih dinamis ya, masih maksudnya bisa berubah-ubah, masih fleksibel, nggak tahu ke depan gimana karena masih ada virus Omicron ini juga ada yang baru kan, virus Omicron, masih ada virus-virus gitu. Jadi ya harapannya sih semoga PTM 100% ini bisa terlaksana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah terpencil, yang mungkin itu sangat membantu untuk ini ya, untuk pendidikan di daerah terpencil. Kalau misalnya di daerah maksudnya yang menengah ke atas gitu, mungkin masih bisa lah kalau online kayak gitu, bisa diusahakan. Tapi ada beberapa yang harus tetap dievaluasi, diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih lagi, yang lebih bermakna, sehingga siswa juga tidak hanya oh ini pelajaran yang didapatkan dari guru tentang pelajaran IPA misalnya atau tentang pelajaran matematika, tapi mereka tidak memaknai pembelajaran itu untuk kehidupan mereka gitu. Ya sama aja bohong dong. Kan tujuan ini kita mengusahakan memberikan kualitas pembelajaran yang apa ya, yang bermakna ini kan untuk mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mereka bisa aplikasikan, bukan sekedar materi pelajaran di sekolah terus di kehidupan sehari-hari nggak digunakan gitu sih kalau dari aku. Oke deh, Fani. Wah, gila. Pembahasan kita udah semakin merujuk dan masuk ke dalam poin-poin yang menjadi esensi di topik pembicaraan kita hari ini ya, teman-teman. Kemudian apa sih sebenarnya hasil yang teman-teman dapatkan dari berbagai pembelajaran, mungkin pengalaman langsung ataupun hasil kalian dari pembacaan jurnal-jurnal sendiri, itu gimana? Mungkin boleh nih dari siapa mau duluan nih? Fanny duluan atau Jessica duluan? Oke, dari aku mungkin ya, dari aku dulu. Kita sebagai mahasiswa guru tentu ya pernah membaca sebuah jurnal tentang isu ini, apalagi kita pas buat skripsi juga berkutat pada jurnal-jurnal tersebut yang mengangkat isu pembelajaran di masa pandemi. Hasil penelitian yang ada di saat itu lebih bagaimana saya pernah dapat jurnal itu di mana siswa ini harus terus diberikan motivasi agar mereka lebih semangat dalam belajar secara di pandemi ini apa ya, karena daring khususnya SD ya, kan saya PGSD, khususnya SD itu siswa bosan gitu hanya menatap layar. Ini juga saya dapatkan ya pada saat PPL 2, ya siswa itu apalagi SD itu ini sih kayak fokus layarnya tuh sangat minim gitu.
sangat sebentar sekali sehingga mereka bosan, jadi lari sana lari sini. Itu sih yang kayak hasil penelitian yang pernah didapat. Maka dari itu balik lagi nih, peran gurunya apa? Apa yang bisa guru lakukan nih di ketidakidealan pembelajaran daring ini? Kan pasti bisa dong guru melakukan hal baru, hal-hal yang inovatif lagi yang dapat ya setidaknya bukan meringankan, setidaknya bisa mengurangi itu dia, mengurangi kayak perilaku siswa yang suka jenuh mungkin. Kan kita bisa berikan motivasi atau kita juga bisa memberikan metode strategi yang sesuai dengan usianya, sehingga mereka juga merasa pembelajaran daring ini bukanlah hal yang yang menakutkan gitu. Seringkali mereka bosan karena ya lihat layar itu sih, kayak maksudnya dia tidak bisa bertemu teman-temannya, dia hanya bisa lihat di layar, dia tidak bisa lihat gurunya secara langsung, dia hanya bisa lihat di layar. Itu ini sih dapat membuat siswa jenuh. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada. Oke, yes. Thank Ini you. Jessica penjelasannya udah lengkap banget ya. Aku nggak perlu nambahin lagi, setuju banget ya. Intinya itu ya fakta di lapangan itu yang terjadi berdasarkan penelitian yang ada dari berbagai jurnal, data. Ya itu memang adanya kejenuhan siswa dalam belajar secara online. Itu sih udah pas banget nih dari penjelasan Jessica. Oke deh. Nah, mungkin tindak lanjutnya ini udah terangkum lah ya. Berarti dari kerjasama dari pihak pemerintah, daerah, Pemda dan lain sebagainya, mungkin dari Betul. sekolah gitu ya. Oke, thank you ya teman-teman semuanya buat perbincangan kita hari ini. Mungkin kita nggak lama-lama banget, tapi sobat pendengar semuanya, sobat listener semuanya bisa nangkep ya apa yang sudah kedua narasumber kita jelaskan. Thank you banget buat waktunya Jessica dan juga Fanny. Oke, thank you juga. Oke, terima kasih kembali Hesti. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.